Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etik Purwaningsih dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Zudi yang mengampu mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial. Saya akan mengangkat tema terkait perempuan dalam konsep dasar Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan perempuan dalam konsep dasar Islam, di sini saya akan membahas terkait 3 konsep dasar Islam, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu suatu keyakinan dalam hati yang diucapkan melalui lisan serta diwujudkan dalam suatu amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi dari 6 rukun iman. Dari ke-6 rukun iman tersebut merupakan suatu bentuk amal batiniah sebagai wujud penyadaran diri manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah suatu makhluk yang tidak luput dari banyak kesalahan. Oleh karena itu, keimanan membawa kita agar selalu tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Islam. Islam yaitu suatu bentuk ketundukan atau kepasrahan terhadap ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini orang yang memeluk agama Islam atau dapat dikatakan orang Islam harus menuruti atau harus tunduk terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan yaitu cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwasanya beribadahlah seolah-olah kamu sedang berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beribadah seperti itu akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan yang penuh ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh jiwa kita. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai laki-laki maupun perempuan secara mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam kacamata Islam sangatlah sama atau setara, bahkan mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Tidak ada yang derajatnya paling tinggi ataupun paling rendah. Yang membedakan ialah hanya suatu bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mahmud Shaltut, mantan Syekh Al-Azhar, menulis dalam bukunya yang berjudul Min Tajihad Al-Islam bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan ialah sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki dengan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul suatu tanggung jawab. Namun tidak sedikit yang masih memposisikan perempuan berada di bawah laki-laki atau biasa disebut sebagai perempuan yang lemah atau makhluk yang lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah. Pandangan ini masih berkisar pada faktor biologis di mana wanita yang berbadan lebih lemah
seyoganya mendapat pekerjaan yang ringan, sedangkan pria yang fisiknya lebih kuat sudah semestinya mendapat pekerjaan yang lebih menampilkan kekuasaan. Di sini ada suatu bentuk ketimpangan bahwasanya laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan dan laki-laki dianggap lebih mampu dalam memikul suatu tanggung jawab. Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan? Apakah Islam merupakan agama yang diskriminatif terhadap perempuan? Sebelum Islam datang, perempuan sangatlah menderita atau tidak mempunyai kebebasan untuk mendapatkan hidup yang layak. Seperti di zaman peradaban Romawi, perempuan di bawah kekuasaan laki-laki secara penuh. Kekuasaan di sini dalam artian laki-laki dapat mengusir, dapat menganiaya, atau dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap perempuan tanpa ada batasan sedikit pun. Bahkan beberapa perempuan atau berpuluh-puluh perempuan dapat diperuntukkan hanya untuk satu laki-laki saja. Namun setelah Islam datang, perempuan diberikan hak-hak secara sepenuhnya. Di antaranya hak diberikan warisan, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk dinikahi atau dimiliki secara syah, serta tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Islam juga menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harga diri perempuan melalui pernikahan serta perwalian. Dengan pernikahan berarti perempuan tidak boleh dimiliki dengan semaunya saja, harus melalui dengan syarat-syarat tertentu. Serta beberapa hak dari perempuan juga disetarakan dengan laki-laki sesuai dengan konsep al-adl atau proporsi, sesuai proporsinya dan sesuai dengan fungsinya. Namun di zaman sekarang banyak orang yang salah dalam mengartikan beberapa ayat. Hal itu berujung pada perempuan yang menuntut untuk lebih. Dalam artian semakin banyak perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender, namun keluar dalam konsep al-adl atau sangat tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dalam contoh konsep rumah tangga, bahwasanya istri menuntut hak-haknya sama persis kepada suami tanpa terkecuali, padahal hal itu termasuk dalam kategori tertipu daya. Jika kita melihat perempuan dalam konteks istri, ibu, atau anak, mungkin memang di bawah laki-laki secara fungsinya. Namun di luar itu, perempuan dan laki-laki sangatlah bisa bersaing atau sama atau setara. Namun di zaman sekarang banyaklah orang yang tidak bisa membedakan konteks setara dalam hal apa. Banyak mereka membawa dalil terkait konsep rumah tangga dibawa ke dalam konteks yang biasa atau tanpa ada hubungan. Hal tersebut sangatlah tidak bisa, karena apa? Di ayat tersebut juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam beberapa hal atau dalam hal fungsinya. Fungsi tersebut bisa diartikan dalam fungsi istri, ibu, atau anak. Jika di luar konteks tersebut, kita sangatlah sama dalam hal
Contoh saja dalam hal menempuh pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah ada perbedaan sedikit pun. Tidak ada perempuan yang tidak boleh menempuh pendidikan karena nanti ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga sekalipun. Menjadi ibu rumah tangga sekalipun juga harus berpendidikan. Karena apa? Kita adalah madrasah utama dari anak-anak kita. Jadi kita harus berpendidikan terlebih dahulu agar dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik lagi, atau yang lebih cerdas ke depannya. Berikut adalah tokoh-tokoh perempuan yang terkemuka dan berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan istri dari Rasulullah SAW. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil At-Thahirah atau wanita suci karena beliau sangat menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan risalahnya. Beliau dengan senang hati dan penuh kerelaan ikut berpartisipasi dalam memikul beban dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah merupakan istri dari Rasulullah setelah sepeninggalnya Ibu Khadijah. Aisyah merupakan istri yang paling dicintai oleh beliau di antara istri-istrinya. Sebagaimana Khadijah, Aisyah mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Aisyah dikenal sebagai seorang muslim yang cerdas. Dia merupakan pemegang panji ilmu dan pengetahuan serta mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masanya. Yang ketiga ada Zainab binti Jahsy. Beliau merupakan cucu perempuan Abdul Muthalib bin Hashim, pemuka bangsa Quraisy. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa Zainab merupakan penyebab turunnya ayat jilbab, yakni surat Al-Ahzab ayat 53. Yang keempat ada Hafsah binti Umar. Beliau bernama lengkap Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia lahir di Mekah 18 tahun sebelum hijrah. Beliau pernah menikah dengan Kunais binti Hazzafah As-Sahmi. Beliau masuk Islam bersama suaminya, lalu mereka berdua hijrah ke Madinah. Pada tahun 2 Hijriah, suaminya meninggal. Lalu Rasulullah melamar Hafsah kepada ayahnya. Setelah itu Rasulullah menikahinya. Ia meriwayatkan 60 hadis dari Nabi Muhammad SAW. 10 diantaranya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah ayahnya meninggal, ia pernah berpidato dengan sangat fasih dan teksnya dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Dari beberapa hal di atas dapat saya simpulkan bahwasanya Islam tidaklah mengenal kesetaraan gender secara mutlak atau sepenuhnya. Namun bukan berarti Islam diskriminasi terhadap perempuan. Islam sangatlah menjunjung tinggi derajat serta kehormatan perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah khusus yang membahas terkait perempuan, yaitu surah An-Nisa. Islam tidak mengajarkan menyamakan perempuan dengan laki-laki secara menyeluruh. Namun Islam mengajarkan untuk laki-laki dan perempuan saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya. Karena baik perempuan maupun laki-laki derajatnya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang paling tinggi maupun paling rendah, karena yang membedakannya yaitu hanyalah ketakwaannya
yang membedakannya yaitu tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.